Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2715-2717 Bab 2715, Met Si Feng Again. Namun, setelah beberapa napas, Si Feng memimpin para penatua dari Fang Chunsan ke langit di atas Istana Tianshui. Istana Tianshui telah lama berguncang. Di dunia kultivasi, terbang di atas sekte yang tidak dikenal tanpa menyapa, ini sangat tidak sopan untuk sekte, belum lagi bahwa Si Feng dan saudara Fang Chunsan membuat suara besar, bahkan kekuatan magis dari blokade dimensi. Menggunakannya para murid Istana Tianshui sangat marah, dan para tetua Mahayana di sekte cepat berkumpul. Franker Were, berani masuk ke Istana Salju Surgawiku. Grand Elder Jigang memimpin semua tetua Mahayana dari Istana Tianshui, satu demi satu, melonjak ke langit, menghalangi jalan bagi para tetua Fang Chunsan yang secara paksa membobol Istana Tianshui, Si Feng, Del. Jigang Nai adalah biarawan puncak Mahayana kedua di Istana Tianshui selain Sui Sengjun. Dia kurus dan setengah baya. Dia biasanya bertanggung jawab untuk mengelola Istana Tianshui dan menangani urusan Sui Sengjun, besar dan kecil, dengan otoritas tinggi. Kuat. Si Feng segera menyapa semua tetua Fang Chunsan untuk berhenti, dan menggenggam tinjunya ke arah Jigang, berkata, jangan datang ke sini tanpa masalah. Aku tidak berniat untuk masuk ke Istana Tianshui, tetapi ada seorang gadis iblis yang dicari oleh Fang Chunsan bersembunyi di dalamnya. Di Istana Tianshui. Masalahnya sangat penting, dan aku harus memasuki sekte bangsawan untuk menangkap iblis ini. Jigang mencibir dan berkata, bahkan jika ini masalahnya, sesama pengikut Tao dari Fang Chunsan harus menyapa sebelumnya, bukan? Masuklah ke Istana Tianshui sesuka hati, dan lepaskan kekuatan sihir untuk memblokir lorong-lorong ruang angkasa di Istana Tianshui saya tanpa izin. Apakah itu pengganggu? Si Feng berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berani. Itu adalah gadis iblis itu terlalu kuat dan pandai dalam kekuatan gaib ruang angkasa. Jika si tidak menggunakan blokade dimensi terlebih dahulu, maka gadis iblis itu mungkin telah melarikan diri. Jika ada tempat untuk menyinggung Istana Tianshui, si saya harus minta maaf. Masalahnya mendesak. Mohon biarkan kami memasuki Istana Tianshui dan menangkap enchantress. Jigang mengerutkan kening dan berkata, tidak. Istana Tianshui saya bukanlah tempat di mana biksu lain dapat masuk sesuka hati. Jika seseorang dengan identitas mencurigakan masuk ke Istana Tianshui, kami akan mencari tahu, dan kami akan mengeluarkan orang yang mencurigakan itu. Jangan ganggu semua orang. Lu Tianqi dengan marah berkata, ketika Anda datang untuk mencari tahu, gadis iblis itu akan lari. Fang Chunsan saya adalah gerbang abadi terbesar umat manusia yang didirikan oleh leluhur Tai. Bagaimana Istana Tianshui Anda menjadi seperti itu? Beri kami. Begitu kata-kata ini keluar, Jigang menjadi marah, dan berkata dengan marah, bagaimana dengan Istana Tianshui saya, bukan giliran Anda untuk memberikan petunjuk. Kecuali Anda, Daoling dari Fang Chunsan, datang ke sini secara pribadi, tidak ada diskusi. Harap kembali. Para penatua Istana Tianshui juga menunjukkan kemarahan, para biksu Fang Chunsan ini sedikit terlalu sombong. Melihat suasananya tidak benar, Si Feng buru-buru keluar untuk membuat putaran. Dia menahan Lu Tianqi yang akan menyerang, dan tersenyum pada Jigang. Fang Chunsan sama sekali tidak memusuhi Guizong. Kami sangat cemas. Itu karena gadis iblis itu mencuri harta kota Fang Chunsan dan membunuh beberapa tetua Fang Chunsan kami, yang memiliki dampak signifikan. Baru saja saya telah menemukan lokasi gadis iblis melalui mata-mata, dan mengkonfirmasi bahwa gadis iblis itu ada di Istana Tianshui. Jika Anda terus membiarkan gadis iblis itu meluncur di Istana Tianshui, itu akan sangat merugikan Istana Tianshui Anda. Mengapa tidak melakukan ini? Kami Brother Fang Chunsan dapat memasuki Istana Tianshui di bawah pengawasan Anda, dan jika Anda menangkap semua gadis iblis, Anda tidak akan pernah memiliki sedikit kebencian terhadap Istana Tianshui. Saya harus mengatakan bahwa kecerdasan emosional Si Feng cukup tinggi, dan sikapnya yang tulus telah membuat kemarahan Jigang mereda. Ketika sampai pada hal ini, Jigang tidak pandai mempermalukan Si Feng lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ji bukan orang yang tidak masuk akal. Karena Daois Si Feng sangat kooperatif, maka lakukanlah. Terima kasih banyak. Melihat sikap Jigang, Si Feng segera menyapa semua tetua Chunsan untuk memasuki Istana Tianshui. Di bawah pengawasan sekelompok tetua di Istana Tianshui, Si Feng memimpin Fang Chunsan ke utara Istana Tianshui. Dua gelombang biksu berhenti di luar kolam Bailu di belakang Istana Tianshui. Si Feng menghadapi Jigang dengan ekspresi serius, teman Ji, gadis iblis itu bersembunyi di kolam Bailu ini. Jigang mengerutkan kening dan berkata, kolam Bailu tidak bisa membiarkanmu masuk. Kolam Bailu ini adalah area terlarang di Istana Tianshui saya. Baru-baru ini, tamu terhormat Sengjun dibudidayakan di kolam Bailu, dan Sengjun memerintahkan saya untuk tidak memasuki kolam Bailu dalam waktu dekat. Si Feng mengerutkan kening, berani bertanya siapa tamu terhormat. Jigang berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada komentar. Singkatnya, orang bijak memiliki perintah, dan Bailuci tidak bisa masuk.
Lu Tianqi berkata dengan marah, bukankah ini jebakan? Aku baru saja berjanji, tapi sekarang ada berbagai alasan untuk mendorongku keluar. Si Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lu Tianqi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Teman Ji, aku katakan sebelumnya bahwa gadis iblis itu sangat baik dalam kekuatan luar angkasa, dan bahkan dapat mencuri harta Zenshan Fang Chunsan kami tanpa diketahui. Gadis iblis itu memang ada di sini sekarang. Di kolam Bailu ini, jika itu menyakiti tamu terhormat Sui Sengjun, bukankah itu akan lebih menyusahkan? Si mengatakan bahwa tidak perlu mematuhi aturan lama, dan menangkap gadis iblis adalah hal yang paling penting. Cigang memikirkannya sebentar, sebelum Sui Sengjun memberitahunya bahwa penatua di pintu tidak boleh pergi ke Bailuci selama 1 atau 2 bulan untuk berlatih. Sudah sebulan sekarang, dan tidak boleh dianggap kasar untuk pergi ke Bailuci hanya untuk alasan keamanan. Yah, aku harap kolam Bailu ini benar-benar memiliki gadis iblis yang kamu katakan. Cigang mendengus tanpa ekspresi. Bailuci memberikan batasan yang sangat ketat, dan hanya segelintir penatua dengan token di tangan yang bisa membuka batasan di sini. Sebelum membuka batasan, Jigang pertama kali memerintahkan sekelompok tetua istana Tianshui untuk mengelilingi Bailuci untuk mencegah gadis setan melarikan diri. Si Feng secara alami memerintahkan bagian dari penatua Fang Chunsan untuk bekerja sama. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan, Jigang mengambil token emas dari tangannya dan membuka larangan kolam Bailu, area besar berisi kabut dingin. Udara dingin yang mengerikan menyapu seluruh, dan banyak tetua tidak tahan aura dingin yang ekstrim, dan mereka membuka penghalang pertahanan untuk menahan udara dingin yang datang di wajah mereka. Sebelum semua orang masuk, Landen Sen keluar dengan kabut dingin yang tebal. Hehe, Sen benar-benar beruntung melihat begitu banyak senior yang kuat di Fang Chunsan hari ini. Landen Sen memandangi sekelompok tetua Fang Chunsan di depannya dan tertawa datar. Wow! Setelah melihat penampilan Landen Sen, semua tetua Chunsan gempar, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Itu kamu. Lu Tianqi menunjuk Landen Sen dengan marah, ekspresinya sangat bersemangat. Landen Sen. Si Feng tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi heran, dan dia tidak pernah berharap Landen Sen berada di Snow Palace hari ini. Teman Lu, sudah lama sejak aku melihatmu. Dan senior Si Feng. Landen Sen melirik Lu Tianqi, dan kemudian memandang Si Feng dengan ekspresi rumit. Lu Tianqi meraung marah, Landen Sen, kamu lebih rendah dari babi atau anjing. Kamu saudara yang sama yang dulu sekte yang sama, tapi sekarang kamu berani tampil di depan kita. Benar-benar merajalela. Tuan Si Feng, cepat dan pesan. Raih anak ini. Bab 2716 Clean Up the Portal. Cigang berteriak dan berkata, tunggu. Rekan Tao ini adalah tamu terhormat Sultan Suci, bagaimana Anda bisa mengizinkan Anda melakukannya secara sewenang-wenang? Jika Anda ingin menangkap gadis iblis itu, Anda bisa masuk dan menangkapnya, tetapi jangan membuat objek yang salah. Meskipun Jigang tidak mengenal Landen Sen, dia bisa menebak bahwa dia adalah tamu yang disebutkan oleh Sui Sengjun. Si Feng tidak repot-repot memperhatikan Jigang, menatap Landen Sen dengan keras kepala, dan berkata setiap kata, Landen Sen, izinkan saya bertanya kepada Anda, saudara-saudara yang dikirim ke Nanyuan apakah Anda terbunuh? Landen Sen berkata dengan jujur, ya, saya membunuhnya. Saya, Landen Sen, tidak pernah membunuh orang tanpa alasan. Orang-orang yang disebut senior yang membunuh orang yang paling saya hargai juga dapat membunuh mentor saya Yun Henzi. Saya tidak punya pilihan. Tuan Yun Henzi. Hahaha, mentor apa Yun Henzi? Si Feng tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi kotor, dan dia berteriak dengan marah, Landen Sen, aku tidak menyangka kamu akan mengikuti jejak Yun Henzi. Benar-benar mengecewakanku. Pikirkan tentang bagaimana Daoling Master memperlakukanmu. Kamu secara terbuka memberontak melawan tuannya, Brother Slaughter, di mana hati nurani Anda? Landen Sen sedikit mengernyit, dan mendesah, ini adalah akhir dari masalah ini. Saya tidak ingin menjelaskannya lagi. Senior Si Feng, Anda masih penatua yang saya hormati. Karena Anda sangat mempercayai Zhang Daoling. Saya harap Anda akan memiliki akhir yang baik. Lu Tianqi dengan marah berkata, saudara junior Si Feng, tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Gadis iblis itu kebanyakan adalah sekelompok orang biadab seperti Landen Sen, mungkin itu adalah informasi yang diberikan Landen Sen kepada gadis iblis itu, tak satu pun dari mereka yang tanpa ampun. Anak bodoh, ratu ini mencuri harta tidak ada hubungannya dengan Landen Sen. Karena kamu sangat ingin melompati tembok, harta ini akan dikembalikan kepada kamu. Pada saat ini, Bailan berjalan keluar dari kabut dingin dan membuang benda emas. Wow! Mata Si Feng cepat, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil alih benda terbang itu. Itu adalah cermin emas kuno, yang merupakan cermin emas Tai. Melihat adegan ini, para penatua di Fang Chunsan terkejut. Gadis iblis ini dengan putus asa mencoba untuk merebut harta ini, tetapi sekarang dia telah kembali. Yang mana dia mainkan?
Bailan melakukan ini karena Landen Sen baru saja memberitahunya bahwa di suatu tempat di dunia hantu juga bisa mengumpulkan cukup cahaya emas tai. Karena ada lampu emas tai lainnya yang dapat diganti, Bailan tidak masuk akal untuk cahaya emas tai ini. Memegang kentang panas ini adalah masalah besar, dan akan dikejar oleh Biksu Fang Chunsan, dan mungkin itu akan menarik Daoling. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, Bailan memutuskan untuk mengembalikan cermin emas tai. Bahkan jika biksu yang tidak bisa menyingkirkan Fang Chunsan, dia setidaknya bisa menghindari Zhang Daoling. Lu Tianqi berkata dengan bergumam, gadis iblis itu, jangan berpikir kamu mengembalikan cermin emas tai, kami akan membiarkanmu pergi. Hari ini, kamu dan Landen Sen tidak akan terbang. Landen Sen berkata tanpa ekspresi, Lu Tianqi, nadamu tidak kecil. Jika kamu ingin membawa kami berdua, kalian semua mungkin tidak memiliki kemampuan ini bersama-sama. Untuk menangkap Bailan, Fang Chunsan mengirim total 12 biksu Mahayana. 5 dari mereka, termasuk si Feng Lu Tianqi, memiliki basis budidaya almarhum Mahayana, dan sisanya berada di Mahayana Tengah. Landen Sen bertanya-tanya, dengan dirinya sendiri, Seira, dan Bailan yang terluka, mereka bertiga nyaris tidak bisa berurusan dengan 12 biksu Fang Chunsan Mahayana. Justru karena tidak ada banyak biksu Mahayana dari Fang Chunsan sehingga Landen Sen berani berjalan keluar langsung dari kolam Bailu. Cigang dan sekelompok tetua istana Tiansui, lihat aku dan aku akan melihatmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Aku tidak berharap gadis iblis yang ditangkap oleh Fang Chunsan telah berkenalan dengan tamu Seng King. Anak Landen Sen, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong jika kamu memiliki sedikit peningkatan dalam kultivasi kamu. Aku khawatir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Lu Tianqi sangat marah dan akan melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Cigang. Cigang berkata dengan dingin dan tegas, kalian para beku di Fang Chunsan, jangan terlalu sombong. Aku tidak peduli dengan yang lain. Jika kamu berani memindahkan para tamu Raja Suci, maka jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Landen Sen dengan tegas berkata, rekan Tao ini, Sage Sovereign Sueye sangat mendukung saya, dan Sen tidak ingin melibatkan istana Tiansui dalam masalah. Saya kira tidak, Sen dan teman-teman saya akan mengikutinya. Pasukan bersenjata telah mengeluarkan masalah ini, dan sesama anggota istana Tiansui tidak perlu campur tangan. Ini. Cigang ragu-ragu, kultivasi Landen Sen hanya di puncak Mahayana awal. Bahkan dengan kultivasi iblis dari puncak Mahayana, bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak biksu Mahayana di Gunung Fangchun? Anda harus tahu bahwa biksu Mahayana Fang Chunsan sangat menakutkan, dan mereka jauh lebih kuat daripada biksu di alam yang sama. Bagaimana jika Landen Sen menutup telepon secara tidak sengaja dan Seng Jun menyalahkannya? Kamu tidak perlu bertele-tele, cukup putuskan seperti ini. Orang-orang Fang Chunsan ini tidak akan berhenti jika mereka tidak melakukan apa-apa, jadi mereka hanya bertarung secara adil. Bailan melirik sekelompok biksu Mahayana di Fang Chunsan, dan berkata, sekelompok gerombolan, jika kamu berani, ikuti ratu ini. Begitu suara itu jatuh, Bailan berubah menjadi cahaya putih dan terbang menuju utara Gunung Yulong. Gadis iblis itu akan pergi. Lu Tianqi berteriak dengan marah, dan mengejarnya seperti sinar cahaya. Setelah melihat ini, Landen Sen segera mengikuti pelarian Bailan. Si Feng dan sekelompok tetua Fang Chunsan Mahayana juga menyusul pertama kali. Melihat Landen Sen Bailan dan Mahayana Fang Chunsan terbang menjauh dari Bailuchi, seorang penatua dari istana Tiansui bertanya kepada Jigang, penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jigang berkata dengan ekspresi serius, kamu, pergi ke aula utama istana Tiansui dengan cepat dan melaporkan masalah ini ke Seng Jun. Semua orang akan mengikuti saya. Setelah semua, Jigang juga memimpin sekelompok tetua dari istana Tiansui ke langit, menyusul Landen Sen dan sekelompok tetua dari Fang Chunsan. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Bailan sudah terbang keluar dari istana Tiansui dan tiba di langit di atas Gunung Tandus di sebelah utara Gunung Yulong. Sekelompok tetua Fang Chunsan yang dipimpin oleh si Feng Lu Tianqi dari belakang mengikuti di belakang. Melihat Landen Sen dan Bailan berhenti, para tetua Fang Chunsan juga tiba-tiba berhenti dengan lambaian lengan si Feng. Pertarungan hari ini tidak dapat dihindari. Apakah Anda pergi satu persatu, atau bersama-sama? Landen Sen memandang sesepuh Fang Chunsan di seberang, dan berkata dengan kosong. Si Feng berkata dengan marah, Landen Sen, jika bukan karena ajaran Master Daoling, Anda akan memiliki hari ini. Kata-kata kasar seperti itu, benar-benar menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di Fang Chunsan yang dapat membawa Anda. Saya cukup untuk menangkap Anda dengan Si Feng saja. Lambat. Si Feng hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Lu Tianqi. Lu Tianqi berkata dengan ekspresi muram, saudara muda Si Feng, sangat disayangkan bahwa saya gagal membunuh Landen Sen, binatang yang berhati serigala. Biarkan saya menjadi lawannya hari ini dan bersihkan pintu untuk Fang Chunsan. Si Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ingatlah untuk tetap hidup. Saya pribadi akan menyerahkan serigala bermata putih ini yang mengakui pencuri itu sebagai tuan bagi Master Daoling, sehingga ia bisa mengaku selamanya.
Meskipun Si Feng sangat membenci Landen Sen, selalu ada jejak intoleransi di hatinya. Mengetahui bahwa Landen Sen bersalah, dia masih ingin membawa Landen Sen kembali ke Master Daoling untuk perawatan. Ini baik. Lu Tianqi menanggapi dengan senyum lebar. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Landen Sen, dia harus menghapus Landen Sen hampir sepanjang hidupnya dan membiarkan dia kehilangan panca inderanya untuk melampiaskan kebenciannya. Bab 2717 Landen Sen vs Lu Tianqi Again. Landen Sen melirik Lu Tianqi, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini masalahnya, mari kita mulai. Bai Lan minggir dengan penuh minat, dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya, dia ingin melihat tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Landen Sen setelah menembus periode Mahayana. Anak Landen Sen, berapa lama saya pikir kamu bisa gila? Ziking pedang ganda. Lu Tianqi bergegas maju dan berteriak dengan tajam. Pola pedang ungu cian ganda di punggung tangannya meledak dengan cahaya menyilaukan, dan dua pedang terbang, satu biru dan satu ungu, melayang di depannya, melepaskan tekanan spiritual yang melonjak. Lu Tianqi pernah bertarung melawan Landen Sen sebelumnya. Bocah ini sangat bagus di akhir pertandingan. Sekarang setelah dia menerobos Biksu Mahayana, kekuatannya jelas bukan seperti dulu, dan dia tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, pedang ganda Ziking pertama kali dikorbankan. Para biarawan di sisi Fang Chunsan mundur satu demi satu, menonton duel. Cigang memimpin sesepuh istana Tianshui ke udara. Di dunia latihan, duel adalah cara untuk menyelesaikan banyak masalah. Landen Sen berdiri kosong di kehampaan, seolah menunggu Lu Tianqi untuk bergerak. Penyakit. Lu Tianqi tidak bisa menahannya, terjepit dengan dua jari, pedang ungu dan hijau meroket hingga 10.000 meter, dan mereka terbelah menjadi pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi langit yang penuh jaring pedang, dan menuju ke arah Landen Sen dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat serangan jaring pedang ungu cian yang luar biasa, mulut Landen Sen melontarkan ejekan kecil, ujung jari menunjuk ke depan, bidang pedang. Tiba-tiba, sepotong besar bayangan pedang putih menyapu Landen Sen seperti air terjun. Bayangan pedang putih tak berujung merobek ruang, bergulir tanpa henti di ruang, melukai dan menelan langit. Ledakan. Ruang bayangan pedang menghantam jaring pedang ungu cian, membuat auman gemuruh dan menghancurkan bumi, dan cahaya ekstrim menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan gelombang ledakan membuat orang menjerit di telinga mereka. Para biarawan membuka penghalang pertahanan untuk melawan dampak ledakan. Namun, dalam napas pendek, ruang bayangan pedang putih menekan jaring pedang ungu cian, dan itu menghantam Lu Tian seperti badai petir. Cih. Lu Tianqi memukul bibirnya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk memacu pedang Ziking, tapi dia tidak bisa menahan serangan Landen Sen. Sungguh tak terduga bahwa anak ini akan menjadi begitu kuat. Melihat langit penuh bayang-bayang pedang putih bergulir seperti tsunami, wajah Lu Tianqi sangat mengerikan, dan dia menyemburkan darah, dan berteriak seperti guntur, membalikkan yin dan kutukan yang. Saya melihat esensi dan darah berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan dan cahaya hitam, dua sinar cahaya itu terjalin dan diputar untuk membentuk pola Tai Chi, yang menyelimuti Lu Tianqi sendiri. Bum bum bum. Bayangan pedang putih tak berujung bertabrakan dengan gambar Tai Chi yang telah dibuka Lu Tianqi, meledak menjadi suara keras seperti tanah longsor, membuat jantung bergetar. Membalikkan kutukan Yin dan Yang adalah salah satu dari 3 kutukan hebat Fang Chunsan, mantra pertahanan terkuat. Dengan pembalikan kutukan Yin Yang ini, Lu Tianqi benar-benar menentang serangan Landen Sen, tapi dia tidak terlihat baik, dan dia berulang kali dipukul mundur oleh serangan terus-menerus dari domain pedang. Penampilan luar biasa Landen Sen benar-benar mengejutkan semua biksu Fang Chunsan dan para tetua istana Tianshui. Sungguh luar biasa bahwa seorang beku di awal Mahayana dapat menampilkan kekuatan misterius yang begitu kuat. Wajah Si Feng begitu suram, dia tidak bisa berpikir bahwa Landen Sen, anak yang berhati serigala, juga menguasai wilayah pedang. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan anak ini melarikan diri kali ini. Setelah Landen Sen melarikan diri, itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Dia dan Yun Henzi pasti akan menjadi musuh yang mengancam Fang Chunsan dan Daoling Master mereka. Tolong perhatikan publik Sanyu, nomor Zong, surat Wei mencari nama pena saya 4 karakter ada konten indah dan spoiler. SWOT domain, pecahkan untukku. Melihat bahwa serangannya tidak dapat menembus pertahanan Lu Tianqi untuk sementara waktu, Landen Sen hanya mendesak domain pedang ke batas dalam satu nafas, dan menggunakan gerakan pamungkasnya. Ledakan. Bayangan pedang putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan jatuh tanpa henti, area ruang besar ditelan dan dibungkus oleh bayangan pedang, dan berubah menjadi 2 pusaran pedang besar, menyapu Lu Tianqi dengan kekuatan merobek langit dan bumi. 2 pusaran pedang besar menyeberang dan menelan Lu Tianqi seperti mulut besar. Bum bum bum. Puluhan juta bayangan pedang di pusaran itu berulang kali bertabrakan dan mencekik kutukan Yin Yang yang memutar Lu Tianqi, membuat suara tajam seperti memotong kaca, memercikkan kecemerlangan yang menyilaukan. Apa? Lu Tianqi memiliki mata merah dan peluit histeris di mulutnya.
Dia sudah mendorong kutukan pembalikan yin dan yang ke ekstrim, tapi dia masih merasakan tekanan luar biasa. Berdengung. Pola tai chi yang menyelimutinya mulai mencerahkan dan menggelap, dan ada dua suara renyah, klik, 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 di kiri dan kanan, dan pola tai chi di kiri dan kanan tersingkir dari dua celah. Ups. Dahi Lu Tianqi berkeringat dingin, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa kutukan pembalikan yin dan yang bangga tidak bisa menahan serangan Landen Sen. Engah. Lu Tianqi yang marah menyemprotkan seteguk besar darah dan dengan cepat menarik segel di udara. Esensi dan darah tiba-tiba berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual berdarah, mengalir ke pedang ungu. Seni pedang cahaya Tai. Lu Tianqi akhirnya menunjukkan gerakan terkuatnya. Pedang ungu dan biru meledak, berubah menjadi 10.000 meteor ungu dan biru dan bergegas langsung ke langit, dan langit utara Gunung Yulong diselimuti cahaya ungu dan biru. Langit ditusuk ke dalam lubang besar oleh pedang ganda ungu dan hijau, dan hujan pedang ungu dan biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti jaring langit, menelan ke arah Landen Sen tanpa bisa ditembus. Ini sebenarnya Tai Splitting Light Sword. Cigang dan tetua elit lainnya dari Istana Tiansui mengenali serangan ini, dan diam-diam merasa ngeri. Secara alami, mereka juga mendengar tentang seni pedang pertama dari tiga alam. Landen Sen merasa sedikit krisis, kekuatan gaib Lu Tianqi lainnya tidak takut padanya, hanya lightsaber Taifen ini yang sedikit rumit. Domain pedang. Mata Landen Sen meledak, dan satu jarinya mengarah ke atas. Dua pusaran bayangan pedang putih besar berputar dengan kecepatan tinggi di atas kepalanya, dan ruang bayangan pedang terkompresi hingga kekuatan ekstrim yang tak terbatas mengungkapkan untuk menghancurkan dunia. Pergi dengan. Landen Sen memberikan minuman ringan, dan dua pusaran bayangan pedang raksasa menghantam lubang ungu cian di langit. Bum bum bum. Pedang ungu dan biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh di pusaran bayangan pedang dan membuat suara gemuruh yang keras, seperti langit dan bumi. Dua pusaran bayangan pedang yang melesat langsung ke langit, seperti payung untuk Landen Sen, menentang sebagian besar serangan, dan sangat sedikit hujan pedang ungu dan biru yang benar-benar menyerangnya. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Landen Sen membuka Nine Turn Sign, sebuah lingkaran halo 9 titik muncul di belakangnya, dan dinding cahaya keemasan yang indah menyelimuti seluruh tubuhnya. Bum bum bum. Serangkaian suara retakan berat terdengar, dan dinding ringan yang dibentuk oleh Nine Turn Signs dengan mudah menolak kekuatan Jian Yu yang tersisa. Bai Lan tidak bisa membantu tetapi melihat Landen Sen beberapa kali lagi. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kecemerlangan sel 9 belokan. Bocah ini tidak pernah melihatnya selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh kelas atas seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sejumlah kecil hujan pedang ungu cian tidak bisa mengguncang Landen Sen, dan dua pusaran bayangan pedang yang melesat secara bertahap menutupi hujan pedang ungu cian lebat di langit dan tenggelam ke lubang ungu cian di langit.